Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video rekaman dari, pembahasan yang ingin disampaikan kemarin ya, atau lebih tepatnya tadi siang. Karena gangguan jaringan, jadi, apa yang direncanakan untuk disampaikan malah jadi tidak tersampaikan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya video pengganti ini, kalian bisa mendapatkan ilmu baru ya, atau melengkapi pemahaman yang mungkin sudah kalian pahami. Baik. Tadi Bapak berbicara soal benang merah dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Sebetulnya bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi dalam setiap pelajaran itu pasti ada yang namanya konsep. Konsep itu intinya benang merahnya lah. Hal paling penting apa sih yang bisa kamu ambil dari sebuah sebuah pelajaran. Dalam kasus bahasa Inggris ya, kan sebetulnya belajar bahasa Inggris itu kita belajar bagaimana mengungkapkan ide, gagasan, perasaan kita dalam bahasa asing ya, dalam bahasa Inggris. Nah, supaya kita bisa melakukan itu dengan baik dan benar, maka sebetulnya kuncinya apa sih? Nah, di sini Bapak ingin memberikan satu buah apa ya, satu buah konsep ya, benang merah. Ketika kamu belajar bahasa Inggris, ini nih konsep dasarnya. Kalau kamu paham ini, pasti pembelajaran bahasa Inggris akan jadi sangat mudah. Dan ini pasti akan kepake sampai kamu kuliah nanti pun kalau kamu pahami konsep ini dengan baik dan benar, pasti akan terpakai ya, akan bermanfaat. Karena itu silahkan disimak. Baik, benang merahnya itu adalah verb ya. Kenapa benang merahnya adalah verb? Tadi Bapak kan sudah diskusikan ya, kita sudah mendiskusikan. Yang namanya verb itu apa sih? Yang namanya verb itu, I want you to remember this as ini kan, sebagai activity, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan, nanti ya, siapapun guru kalian menanyakan misalkan, "Apa itu verb?" Nah, Bapak inginnya kalian itu mengingat verb itu sebagai ini nih, activity, karena banyak kita bilang aja activities, gitu ya, activities. Sebagai pekerjaan, aktivitas, kata kerja yang tadi kalian sudah, apa namanya tuh, kita sudah sharing ya, yang namanya activities itu apa aja sih contohnya, misalkan ada eat gitu kan, kemudian ada apa lagi, ada sleep, terus meskipun kegiatannya kita tidak bisa lihat, tapi termasuk di antaranya yang menjadi aktivitas tuh think ya kan, think itu kan aktivitas tapi aktivitas pikiran ya, termasuk mungkin dream, bermimpi, imagine dan sebagainya. Kemudian ada drink, kalian bisa tambahkan sehafalnya kalian, jump, play, play ya, play, study. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi tentu saja kalau kalian ingat ada yang mengatakan, oh, apa ya, swim sebetulnya ya. Misalkan pakai verb ing, eating, mungkin juga thinking. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya atau diminta menyebutkan salah satu contoh verb, maka yang dipakai itu bukan eating tapi eat ya, bukan thinking tapi think. Bukan drinking atau writing tapi drink atau write. Bapak tambahin lagi aja deh. Di sini tambahin write ya terakhir biar pas. Nah, kenapa demikian? Itu tidak lepas dari konsep tentang verb itu sendiri. Maksudnya gimana Pak konsep tentang verb? Konsep tentang verb ini sebetulnya begini. Jadi dalam bahasa Inggris, dan ini yang seringkali membuat orang itu kerepotan ya, susah untuk paham bahasa Inggris. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris, verb ini dia memiliki 4 buah bentuk. Jadi kalau kamu mau mengungkapkan suatu aktivitas, suatu pekerjaan, nah kamu harus berpikir dulu nih, ini kira-kira bentuknya tuh yang mana sih? Seperti yang kalian tahu kan, it itu ada bentuk ate, ya kan? Ada bentuk ate, ada juga bentuk eating dan sebagainya kan? Ada sleep, kadang-kadang juga dalam kalimat itu jadi sleeping, kadang-kadang jadi slept, dan sebagainya. Begitupun dengan kata-kata pekerjaan yang lain, aktivitas yang lain. Nah,
Itu kenapa sih si verb ini berubah-ubah? Nah, dia berubah-berubah itu karena memang dalam bahasa Inggris verb itu memiliki 4 buah bentuk. Kamu bisa bayangin ya. There are 4 shapes of verb that English language have. 4 shapes ya. Nah, tapi adanya 4 buah bentuk verb dalam bahasa Inggris ini jangan jadi apa ya? Jangan bikin kamu pusing ya. Kuncinya satu, kalian memahami verb ini digunakan untuk apa sih? 4 bentuk ini kapan digunakannya dan digunakan untuk apa? Contoh ya, di Al-Azhar kita bicara uniform of Al-Azhar ya. Kita punya kalian diberikan banyak sekali uniform, banyak sekali seragam, mulai dari hari Senin gitu kan yang putih-putih gitu kan. Kemudian yang Selasa, Tuesday you have batik ya. Kemudian on Wednesday you'll have pramuka gitu kan atau Scout pramuka. Kemudian di hari Kamis beda lagi. Kamis sudah pakai pangsi gitu kan. Iya betul, pangsi. Kemudian nanti ASBD gitu. Rabu ya kalau nggak salah. Kebalik deh. Ya pokoknya ada pangsi, ada pramuka, ada baju ASBD, ada baju olahraga gitu kan. Olahraga. Belum lagi kalau misalkan nanti pergi field trip, ada juga tuh baju field trip gitu. Field trip. FT aja gitu. Nah, sekarang kita lihat banyak seragam Al-Azhar. Tapi apakah kamu pernah kebingungan kapan sih ini pakainya gitu? Ini kok banyak banget ya, pusing. Pernah nggak sih kepikiran gitu? Enggak kan? Ya, kenapa nggak pusing? Jawabannya satu, karena kamu tahu kapan pakai pangsi, kapan pakai putih-putih, kapan pakai batik. Ya, jadi seperti itu pula sebetulnya memahami verb. Verb itu memang banyak, ada 4 shapes, ada 4 bentuk. Tapi kalau kamu paham kapan penggunaannya, untuk apa digunakannya, maka tidak akan jadi pusing. Nah, tapi kalau seandainya tidak paham ya tentu akan pusing. Sama seperti memakai seragam. Ya, terus masih dengan permisalan seragam ini, meskipun semua ini dikeluarkan oleh Al-Azhar, mau ASBD, olahraga, pramuka sekalipun, itu adalah seragam resmi yang dipakai oleh siswa-siswa Al-Azhar, tapi tidak sembarangan waktu kamu boleh menggunakannya. Ya kan? Contoh, baju batik. Itu harinya udah ditentuin on Tuesday. Maka di luar hari ini, kamu tidak diperbolehkan memakai batik. Atau mungkin baju ASBD. Ya kan? Itu pun tidak diperbolehkan selain di hari Kamis gitu kalian memakai SBB. Begitu juga dengan uniform yang lain. Pramuka, baik itu putih-putih. Nah, bahkan tadi Bapak sempat tanya kan, siapa yang di sini pernah ada mengikuti kejuaraan SBD. Nah, di kelas kalian ada Arsi gitu ya. Mungkin di kelas lain juga ada siapa ya? Ada di kelas ya ada Rainor, terus kemudian ada kalau di itu tuh di Mekah tuh ada Vela, kalau di Madinah ada siapa lagi ya? Daryl gitu ya. Di Mina siapa ya yang juara SBD teh lupa Bapak. Nah, pokoknya mereka pernah juara SBD gitu ya dan menyumbangkan sekolah satu medali atau bahkan lebih dari satu ya. Ada yang nyumbangin emas, ada yang nyumbangin perak dan sebagainya. Nah, meskipun kalian merasa senang dengan perolehan ini, tapi kan tidak tidak berarti kamu bisa memakai baju SBD selamanya gitu. Selama Senin sampai Jumat kamu pakai baju SBD kan nggak gitu ya. Bahkan ketika kamu misalkan karena saking bangganya sama SBD nih, kamu pakai deh tiap hari bajunya. Bahkan beli ke Bu Yanti 5 baju SBD untuk dipakai tiap hari. Nah, tentu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena terikat dengan yang namanya ini
rules. Oke, peraturan. Jadi ada peraturan yang berlaku. Nah, begitupun dengan verb. Jadi ada 4 bentuk verb ini, sekalipun dia namanya verb activities, sama-sama satu jenis ya, satu spesies, tapi tidak bisa sembarangan dipakai gitu. Sekalipun artinya sama. Eat makan, ate makan, eating juga makan, nanti ada lagi eaten. Eaten itu bentuk ketiga dari eat, itu juga artinya makan. Tapi tentu tidak bisa dipakai di sembarang tempat dan sembarang waktu. Nah, itulah hal dasarnya ya. Jadi pahami dulu hal itu. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Jadi, yang namanya activities atau verb, jadi Bapak ingin biasakan kalian untuk memanggil aktivitas atau mungkin kata kerja itu sebagai verb ya. Jadi yang namanya verb itu memang punya 4 bentuk. Tapi dia itu punya bentuk dasar. Jadi sekalipun punya 4 bentuk, yang namanya punya 4 banyak bentuk ya, dia pasti punya bentuk dasar. Kalau di Mobile Legends itu punya skin ya. Skin itu nanti. Tapi kalau yang defaultnya, settingan defaultnya itu kan ya bawaannya dia kan. Nah, settingan dasarnya itu atau bentuk dasar, Bapak sebutnya bentuk dasar aja ya. Jadi bentuk dasar verb itu biasanya dia itu yang disebut dengan verb 1 atau Bapak kasih nama nih ya. Bapak perkenalkan namanya dengan sebutan present event atau present tense. Present tense ini yang kita kenal dengan istilah verb 1. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk apa ya namanya tuh? Mengungkapkan kejadian sehari-hari yang terjadi masa sekarang. Jadi present event itu diambil, kenapa dinamai present? Eh, kok present sih? Present ya. Present mah hadiah. Present event. Kenapa diberi nama present? Karena dia menceritakan masa sekarang. Gitu. Oke? Maka kalau misalkan kalian diminta berikan contoh verb. Nah, maka yang harus kalian sebutin tuh ini. Eat, sleep, think, dream, drink, jump, play, write. Bukan eating gitu ya, atau mungkin juga apa sih namanya? Bukan eating, bukan pula sorry. Kok ini ya. Nah, ini. Oke, bukan eating, bukan sleeping, bukan thinking ataupun yang lainnya. Oke? Tapi cukup eat, sleep, think, dream dan sebagainya. Drink, jump, play, write. Ya. Itu bentuk dasar, bentuk pertama, fungsinya untuk menyatakan masa sekarang. Ada juga bentuk kedua nih. Jadi ini ada skin kedua ya dari verb. Apa tuh bentuk keduanya? Itu yang namanya, yang seringkali disebut namanya tuh sebagai past event atau past. Nah, past event ini atau past ya ini. Nah, ini ya, past event itu biasa juga dipanggil verb dalam bentuk kedua. Dan dia biasanya dikenal untuk menjelaskan masa kejadian di masa lalu atau yang dulu-dulu gitu ya, masa lampau. Kejadian yang dulu tuh kayak gimana maksudnya? Kayak kemarin gitu ya, yang waktunya tuh terjadi di hari kemarin atau mungkin terjadinya 2 bulan yang lalu, 2 tahun lalu, 3.000 tahun yang lalu. Pokoknya masa-masa yang sudah terlewat. Nah, itu past namanya, past activity atau past event. Yang kita kenal juga dengan istilah verb bentuk kedua. Nah, di dalam bentuk kedua ini biasanya ada perubahan kata nih, perubahan bentuk. Misalnya eat, dia berubah menjadi ate. Sleep, dia berubah menjadi slept. Think, dia berubah menjadi thought. Thought. Dream, dia berubah menjadi dream. Drink, dia berubah menjadi drank. Nah, sebagian pasti kalian sudah tahu ya. Jump berubah menjadi jumped. Kemudian play berubah menjadi played.
dan ride berubah menjadi rode. Nah, ini adalah bentuknya. Lah, pertanyaannya, Pak, kok bisa begitu? Terus pemakaiannya gimana? For example, nih, kemarin misalkan apa ya? Altaf tidur di sofa misalkan ya, tidur di sofa. Nah, coba terjemahin kayak gimana? Nah, ini biasanya ya kekeliruan yang dilakukan tuh biasanya seperti ini. Kemarin, yesterday, Altaf, tetap saja Altaf, tidak berubah. Tidur, sleep. Nah, ini sering sekali terjadi ya. On sofa atau on the sofa. Ya. Nah, ini adalah hal yang sering kalian lakukan. Kalau yang tidak melakukan ini, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi Bapak sering menemukan banyak yang terjebak di sini. Apakah ini salah, Pak? Sebetulnya tidak salah 100%. Ya. Kenapa? Karena ya memang betul. Kemarin yesterday, tidur itu sleep, di sofa itu on the sofa. Ini betul. Cuma dalam bahasa Inggris, ingat, verb itu ternyata ada verb dalam bentuk present dan ada verb dalam bentuk past. Nah, disinilah kita lihat konteks waktunya. Oh, ini kejadiannya kemarin nih. Berarti kalau kemarin itu terjadinya di masa lalu. Gitu kan? Karena dia di masa lalu, maka kita evaluasi nih. Kita pikirin. Oh, kalau begitu betul sih sleep itu artinya tidur. Tapi kita lihat, benar nggak sih bentuk sleep dalam past itu sleep? Ternyata yang dipakai itu lihat di sini. Sleep dalam bentuk past. Dan ternyata bentuknya berbeda dari bentuk pertama ya. Nah, maka kita harus ubah nih. Ini bukan sleep, tapi kita harus ubah menjadi ini nih, menjadi slept. Ya, kita ubah kalimatnya. Jadi yang betul adalah Altaf slept on the sofa. Nah, itu prinsipnya ya. Nah, kenapa Bapak jelaskan ini? Karena ketika kita menggunakan present perfect atau activity yang sifatnya sudah perfect, yang sudah sempurna, ini akan sangat berpengaruh. Nah, kita langsung mulai masukin nih pembahasan ke bahasan yang di bentuk skin ketiga, yakni namanya perfect event. Perfect event atau perfect tense disebut juga verb dalam bentuk ketiga. Nah, ini yang kita pelajari di bab ini, di bab 7 dan 9 ya. Nah, present perfect. Jadi, untuk menguasai present perfect itu kamu harus tahu dulu apa yang harus diketahui. Yang harus diketahui itu simple sebetulnya. Perubahan bentuknya. Coba Bapak kecilin. Nah, kita geser dulu aja. Ya, oke. Nah, bentuk present perfect itu dia juga punya bentuk sendiri. Kadang-kadang memang bentuknya tidak jauh beda dari bentuk verb 2 ya. Contoh, kita lihat dari sini dulu deh. Eat, ate, bentuk ketiganya apa? Ternyata bentuk ketiganya itu berubah lagi dari eat menjadi ate menjadi eaten. Kemudian kalau sleep bagaimana? Yang jawab ini betul. Slept ya. Jadi bukan sleeped ya, pakai ed tapi slept. Sleep, slept, slept. Kemudian think, thought, dia juga berubah menjadi thought, tetap ya. Kebetulan ini perubahannya tetap. Dream, dreamed, dia pun berubah menjadi dream. Nah, gitu. Ada dreamed, ada dreamt sebetulnya ya. Gimana sih nulisnya? Dream, dreamt. Sorry. Oh, enggak. Sorry ya. Dream tetap menjadi dream. Nah, kayak begini. Kita lanjut.
Drink berubah menjadi drank. Lihat hurufnya. Perubahannya dari I cuma diubah satu huruf ya. Jadi drank. Dan bentuk ketiganya, bentuk perfectnya adalah drunk. Kemudian jump. Jump tetap menjadi jump. Play tetap menjadi played. Wrote ini berubah sedikit menjadi written. Gitu. Nah, ini memang harus dihafal. Terus fungsinya present perfect apa? Nah, sebetulnya dari nama kita bisa tebak. Perfect itu kan artinya sempurna ya. Maksudnya sempurna tuh apa? Sempurna tuh kan berarti sudah beres gitu. Jadi ini tuh sudah selesai. Gitu. Sudah sempurna dilakukan maksudnya tuh ya. Maksud perfect di sini tuh selesai dilakukan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau memberitahu, memberikan kabar sesuatu sudah selesai dilakukan, nah Bapak suka simak nih, suka ada anak yang komentar ketika sudah mengerjakan tugas misalkan ya. Terus dia bilang begini, I have done. Nah, maksudnya apa sih? Itu maksudnya aku sudah selesai. Dan di sini diambil dari kata apa? Diambil dari kata do. Ya, do itu bentuk presentnya do. Bapak selipin di sini aja ya. Do. Bentuk pasnya jadi did. Jadi kalau kamu ngedengar orang bilang did, berarti dia tuh do di masa lalu. Perfectnya apa? Jadi done. Tuh. Ya. Dan di sini dia pakai kata have. Pak, memangnya have itu apa sih, Pak? Have itu dia salah satu kata yang punya banyak arti. Have itu bisa berarti punya, ya, tapi bisa berarti lain jika have itu kita tambahin misalkan kata ini, kata to. Ketika have itu kita tambahkan kata to, maka artinya bukan lagi jadi punya, tapi artinya menjadi harus. Ya, sama dengan must, mustn't gitu kan. Nah, terus have juga selain punya artinya punya dan juga harus have to ya. Have juga bisa berarti yang lain. Contohnya ketika have, kemudian setelah have itu kita sambungkan dengan verb bentuk ketiga nih dengan verb yang ini. Dengan verb bentuk ketiga. Dengan verb perfect. Maka artinya dia bukan punya ataupun harus. Tapi artinya dia have di sini ya. Artinya dia menjadi sudah. Itu sebabnya ketika kamu mau bilang I selesai gitu ya. Done, I done. Bukan I done, tapi I have done. Sehingga artinya menjadi saya sudah selesai. Gitu. Saya sudah mengerjakan, selesai mengerjakan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tidak boleh kalian lupakan. Artinya apa? Nih, kalau kita simpulin, sederhana sebetulnya. Verb 3 ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kalian memakai verb 3, ya seperti do nih di sini, maka kalian harus tambahkan sebelum verb 3 ini. Apa? Sebuah kata. Yakni have. Gitu ya. Have atau juga has itu sama saja sesuai subjeknya. Baru kalian tambahkan verb 3. Itu cara penggunaan yang tepat. Jadi kalau misalkan dalam latihan ya kalian masih menggunakan, misalkan kalian bikin kalimat kayak gini. Saya sudah tidur. I slept. I slept. Nah ini kurang tepat ya. Atau misalkan jangan I slept deh. Kalau orang tidur kan nggak mungkin dia bilang saya sudah tidur ya. Kalau dia bilang I have slept, berarti dia belum tidur sebetulnya. Jangan slept, jangan I deh. Kita coba pakai kata misalkan my brother atau my little brother ya. My brother sudah tidur, gimana? Nggak bisa kita bilang my brother slept. Kalau my brother slept berarti dia nyeritain bentuk zaman dulu gitu, bentuk pas. Karena kan sama tuh kebetulan. Ya, sleep sama slept itu sama. Bentuk verb 2 sama verb 3-nya sama. Maka hati-hati di sini. Maka kalau untuk memastikan supaya orang nggak salah paham, adikku sudah tidur, apa yang harus dilakukan?
Gampang, tinggal tambahin have atau has. Jadi my brother have atau has ya. Yang tepatnya adalah has. Karena kita nyeritain orang lain kan, maka kita pakai has. Gitu. My brother has left. Kalau aku sudah bermimpi gimana? Ya gampang aja. Aku sudah. Nah, di sini kan sudah berarti have dengan syarat bermimpi. Bermimpi itu apa? Bermimpi kan dream. Nah, jangan pakai dream yang ini atau yang ini, tapi pakailah yang bentuk ketiga. I have dream. Bener gak sih I have dream? Ya Bapak tuh suka lupa-lupa bentuk perubahannya tuh. Ada dream, ada dream. Dream, ini ya. Atau gini, dream. Asal nggak enakan. Oke ya, kalau ada yang tahu dream itu jadi apa, nanti boleh koreksi Pak Lukman ya. Nah ini anggap aja dream itu dreamed. Kalau nggak salah memang begini sih, dreamed. Ya, harus cek kamus. Oke, nah I have dreamed. Berarti ini artinya dia apa? Saya sudah bermimpi gitu. Berarti waktu dia bilang I have dreamed, maka dia artinya sudah bangun kan dari mimpinya. Makanya dia bilang begitu. Apa bedanya sama saya punya mimpi, saya mendapatkan mimpi atau apa? Nah, kalau saya mendapatkan mimpi atau saya punya mimpi, kalian atau saya punya impian ya, jadinya I have a dream. Nah, kalau ini beda lagi artinya. Ada a dream di sini, ini bukan verb, ini apa? Sebuah impian, berarti kata benda ya. Sebuah mimpi. Nah, di sininya berarti have di sini sebagai verb satu. Gitu. Beda sama ini. Kalau ini have dream, lihat nih di sini. Maka hati-hati kalau misalkan kamu bilang I have dream. I have dream. Artinya bukan aku sudah bermimpi, tapi ini jadinya aku punya mimpi. Kan masalah ada atau enggak dalam sebuah kalimat itu kan sama aja ya. I have a dream, I have dream, itu sama. Tapi kalau mau bilang saya sudah bermimpi, maka yang betul adalah I have dream. Bentuknya verb bentuk ketiga. Gitu. Itu bedanya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah bisa lah. Oke, nah itu bentuk ketiga. Cara pakainya seperti itu. Ya, kalau kemarin Bapak juga jelasin tentang verb ing. Kalau verb ing gimana? Sama, cuma kalau verb ing itu dia digunakan untuk apa ya namanya tuh? Untuk menjelaskan aktivitas yang belum selesai. Misalkan kalian sedang belajar. Kalau sedang belajar berarti sudah selesai atau belum ya kegiatannya? Pasti belum selesai kan, namanya aja sedang belajar gitu. Nih, itu diungkapkan dalam bentuk verb ing atau namanya adalah continuous. Continuous. Itu yang diungkapkan dalam bentuk verb bentuk ing ya. Nah, bentuknya kayak gimana? Ya bentuknya seperti yang kalian tahu. Eat menjadi ate, menjadi eaten, maka dalam bentuk verb ing dia menjadi eating. Dari bentuk dasar tuh, dari bentuk eat kan. Do jadi apa? Do jadi doing. Terus kemudian sleep menjadi sleeping. Kemudian think menjadi thinking. Dream menjadi dreaming. Dan seterusnya. Ini gak perlu ditulis karena sama ya. Tinggal tambahin verb ing aja. Tambahin akhiran ing maksudnya. Nah, kalau ini maksudnya apa? Kok dinamai continuous? Ini dinamakan continuous karena aktivitasnya tuh continuous. Continuous itu apa? Continuous itu kan bersambung, berlanjut. Artinya maksudnya continuous di sini adalah berarti belum selesai atau masih berlangsung. Terserah deh kalian mau bilangnya belum selesai kah atau mau bilangnya masih apa namanya? Masih berlangsung kah? Nah, itu bebas gimana kaliannya, itu mah enak-enaknya kalian. Jadi kalau kita lihat di sini ya, inilah empat bentuk verb yang Bapak ceritakan. Four shapes of verb. Jadi kalau kita mau pakai menceritakan kejadian di masa sekarang, hari ini, maka kita pakailah verb one untuk masa sekarang. Kalau nyeritain kisah di masa lalu, maka pakailah verb two ya atau past. Kalau kegiatan yang sudah dikerjakan,
sudah selesai maksudnya ya, sudah selesai dikerjakan, maka pakailah verb be. Dan jangan lupa memakai have ataupun has. Karena itu akan sangat mempengaruhi arti ya. Kemudian kalau continuous gimana? Ya udah verb ing. Cuma verb ing pun dalam praktiknya dia harus ditambah. Dia harus ditemani oleh siapa? Oleh yang namanya to be. Siapa itu to be? Ada are, ada am, ada is. Ya, ditambahkan verb dalam bentuk ing. Makanya kalau kamu mau bikin kalimat pakai verb ing, maka kalian jangan lupakan ini RMS. Misalkan, aku sedang belajar matematika. Kesalahan yang biasa kalian lakukan, yang biasa anak-anak lakukan dan Bapak temui adalah ketika kamu menerjemahkan aku sedang belajar. Terserah mau belajar apa, math, science, social science ya. Aku sedang belajar. Kalian langsung seperti ini. Sedang belajar teh kan continuous. Berarti studying. Sesimpel itu. Cuma masalahnya ini masih belum tepat. Kenapa? Karena tadi verb ing itu harus diikuti dengan ditemani oleh salah satu dari are and is. Sekarang kita lihat cocok-cocokin aja. Apakah I cocok nggak sih kalau dikasih temennya tuh are? Atau mungkin dikasih am? Atau mungkin is? Mana yang kira-kira betul? Nah, ternyata yang tepat untuk menjelaskan I adalah am. Sehingga kita sering lihat ya kalimatnya menjadi I am studying. Gitu. Bukan I are studying ataupun I is studying. I am studying. Ya. Oke. Itu untuk penggunaan verb. Nah, kita fokus lagi balik lagi tadi ke penggunaan present perfect atau kejadian yang terjadi di masa sekarang tapi aktivitasnya sudah selesai, sudah sempurna dikerjakan. Ya. Jadi tadi contohnya, oh saya sudah melompat gitu ya. Terserah melompati rumah, mau melompati pagar, ataupun melompati apapun ya. Jadi gimana? Ya sudah, saya sudah selesai kan? Saya sudah melompat. Berarti yang dipakai adalah verb bentuk ketiga. Cuma jangan lupa nih have atau has. Kalau I, jadi masuknya I have jumped. Aku sudah lompat. Sorry, jump. Gitu. Nah, terus gimana dengan ada kata ini Pak? Ada kata already, ada kata yet, ada kata just ya. Terus itu gimana? Adanya kata already, kemudian uh, just gitu ya. Kemudian ada juga yet untuk kalimat negatif yang pakai have not gitu ya, yet. Nah, maka penggunaan ini sebetulnya sebagai pelengkap. Kalian bisa tambahkan already di sini. I have already jumped. Boleh? Boleh. Atau misalkan kamu boleh tambahkan kata just di sini. I have just jumped. Itu pun boleh. Ya. Atau mungkin kamu mau pakai already ini di belakang. Juga tidak masalah. Misal, I have jumped already. Gitu. Atau I have jumped. Kalau just-nya mau disimpan di belakang, jadinya just now. Tambahin aja kata now. Ya, just now. Nah, persoalannya apa sih beda arti already sama just? Already itu penegasan, sudah. Tapi tetap dia harus pakai have verb 3 ya. Gitu. Jadi nggak bisa I already jump aja. Nah ini Bapak temukan nih di latihan kalian. Have-nya dilewat. Tiba-tiba I already jump. Yang menulisnya seperti ini coba boleh nanti dicek catatannya ya. Ini nggak boleh kayak begini. Yang wajibnya itu adalah ada have verb 3. Ada already atau tidak itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi tetap mutlak harus apa? I have jumped. Bapak bold ya. I have jumped. Nah, gitu. Boleh I have jumped already. I have already jumped. Nah, yang just gimana? Just itu sama seperti already. Penggunaannya pun mirip ya.
Cuma bedanya rentang waktu. Kalau just itu gini, ketika orang bilang I have just jumped, gitu ya. I have just atau jangan jump deh. Do my homework gitu ya. Jadinya kan gini. I have, oops, I have done my homework gitu kan. I have done my homework. Nah, di sini have done di sini kalau misalkan kamu tambahin I have already done my homework itu berarti penegasan memberitahu aku sudah loh mengerjakan PR. Sudahnya kapan? Mungkin bisa jadi 5 jam lalu, bisa jadi 10 jam lalu atau 3 hari yang lalu, itu tidak masalah. Tapi kalau pakai just I have just done my homework. Maka artinya bukan seperti already, tapi artinya tuh baru saja. Jadi I have just done my homework adalah saya baru saja mengerjakan PR gitu. Ya. Nah, tinggal satu lagi nih. Bagaimana dengan yet? Yet itu dalam kalimat negatif. Misalkan kamu dikasih PR, terus masih belum juga ngerjain. Kamu bilang ke guru kalian, Pak, saya belum mengerjakan. Ya. Nah, logikanya begini. Belum itu kan kebalikan dari sudah ya. Maka kita pakai bentuk verb 3. Jadi tetap saja I have. Cuma karena dia belum, pakailah not. I have not. Atau I have. Bisa disingkat ya. Jadi I haven't. I haven't. Gitu. I have not. I haven't. Misalkan done my homework. Menyelesaikan my homework ya. My homework. Nah, kalian di sinilah kalau ini kalimatnya negatif, maka di sini yet muncul. I haven't done my homework yet. Gitu. Artinya apa yet itu? Ini juga penegasan. Yet itu belum. Kalau ini penegasan sudah, kalau ini penegasannya belum. Jadi kebalikannya lah. Kalau just gimana? Just mah sama-sama aja ya. Seperti itu. Oke? Nah, inilah yang mau Bapak jelaskan tadi. Jadi intinya sih sebetulnya ketika kita belajar present perfect, selalu ingat bahwa yang namanya present perfect itu dia harus ditemani dengan kata have atau has. Ya, oke. Silahkan. Semoga apa ya penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.